Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan 11 orang, yaitu yang pertama dari Saudara Ikra Muhibban Ananta, Septian Dwi Ramaza, Rahmat Hanif Delfandi, Chandra Surya Negarawan, saya sendiri Muhammad Isam Himawan, Hugeng Seto Pranowo, Muhammad Fajrul Falak, Muhammad Fatur Abdurrahman, Wafianda Azhar, Wildan Abdi Maulana, dan Saudara Agam Gunawan Setiaji. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi tentang persoalan masyarakat terkait dakwah. Untuk topik yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Chandra. Kepadanya kami persilakan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan topik pertama, yaitu pengantar persoalan dakwah dalam masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak berarti pada sendi-sendi etika umat Islam di zaman modern ini. Untuk mengantisipasi kompleksitas masyarakat modern, dai harus mempersiapkan strategi dan materi dakwah yang lebih mengarah pada antisipasi sebagai kecenderungan masyarakat. Di tengah terpaan modernisasi dan globalisasi yang berkembang sangat cepat dan sulit untuk ditebak arahnya, dai harus dilakukan secara terus-menerus secara efektif. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. Hasil penelitian pendakwah mampu ikut serta dalam perkembangan zaman sehingga dakwah sebagai penerang mampu memberi peran pada masyarakat yang mendewakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, dai dalam kehidupan modern, dakwah harus berorientasi pada matu dengan pendekatan bil hikmah wal mauziyah hasanah dan dengan pemanfaatan media. Oke, itu untuk topik yang pertama. Dilanjut topik yang kedua yang akan dibacakan oleh Saudara Wafi. Kepadanya dipersilahkan. Latar belakang persoalan dakwah dalam masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terjadinya perubahan nilai, baik nilai positif maupun nilai negatif, melalui perpaduan budaya Islam dan budaya Barat. Seseorang dapat melihat nilai-nilai positif dan memperkaya nilai budaya Islam melalui bukti ilmiah dan teknis. Selain itu, pengaruh negatif tersebut diantaranya yakni turunnya nilai-nilai moral sebagian kalangan umat Islam yang cenderung mengadopsi dan menggunakan tradisi budaya Barat yang tidak disertai penyaringan dahulu. Pada saat yang bersamaan, aspek kehidupan yang dikendalikan melalui kesadaran kolektif menjadi semakin terpinggirkan serta tereduksi. Diasumsikan bahwa masyarakat pasif dalam mencampur adukan urusan pribadi yang semakin meluas. Terdapat nilai-nilai yang mulai memudar karena adanya individualisme, seperti nilai gotong royong. Beberapa kegiatan yang sebelumnya dikerjakan oleh masyarakat secara bersama-sama atau disebut gotong royong, saat ini sudah diserahkan kepada penyedia jasa. Dalam tataran kehidupan yang semakin mendunia, perubahan-perubahan tersebut akan dimaknai sebagai suatu tradisi akibat pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi. Fenomena tersebut muncul dalam kehidupan sosial modern, menambah warna kehidupan mereka dengan fenomena baru yang disertai era global. Ya, langsung bisa dilanjutkan untuk topik yang selanjutnya kepada Saudara Hugeng. Dipersilakan. Persoalan dakwah dalam masyarakat. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah tantangan dakwah yang semakin hebat, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan itu muncul dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat modern, seperti perilaku dalam mendapatkan hiburan, entertainment, kepariwisataan, dan seni dalam arti luas, yang semakin membuka peluang munculnya kerawanan moral dan etika. Kerawanan moral dan etika itu muncul semakin transparan dalam bentuk kemaksiatan karena disokong oleh kemajuan alat-alat teknologi informasi mutakhir seperti siaran televisi, caping VCD, jaringan internet, dan sebagainya. Kemaksiatan itu senantiasa mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas, seperti maraknya perjudian, minum-minuman keras, narkoba, dan tindak kriminal, serta menjamurnya tempat-tempat hiburan siang atau malam yang semua itu diawali dengan penjualan dan pendangkalan budaya moral atau rasa malu. Persoalan dakwah dalam masyarakat di era kontemporer ini antara lain: 1. Pemahaman masyarakat pada umumnya terhadap dakwah lebih
diartikan sebagai aktivitas yang bersifat oral communication tablik, sehingga aktivitas dakwah lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan ceramah. 2. Problematika yang bersifat epistemologis dakwah pada era sekarang bukan hanya bersifat rutinitas, temporal, dan instan, melainkan dakwah membutuhkan paradigma keilmuan. Dengan adanya keilmuan dakwah, tentunya hal-hal yang terkait dengan langkah strategis dan teknis dapat dicari rujukannya melalui teori-teori dakwah. 3. Problem yang menyangkut sumber daya manusia. Ya, untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudara Agam. Oke, Kepada kemudian silakan. solusi problematika atau persoalan dakwah dalam masyarakat. Ada beberapa rancangan kerja dakwah yang dapat dilakukan untuk menjawab problematika atau persoalan dakwah di dalam masyarakat ini. Yang pertama, memfokuskan aktivitas dakwah untuk mengentaskan kemiskinan umat, kemudian menyiapkan profil strategis Muslim untuk disuplai ke berbagai jalur kepemimpinan bangsa sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Kemudian membuat peta sosial umat sebagai informasi awal bagi pengembangan dakwah. Kemudian mengintegrasikan wawasan etika, estetika, logika, budaya dalam berbagai perencanaan dakwah baik internal umat maupun eksternal. Kemudian mendirikan pusat-pusat studi dan informasi umat secara lebih profesional dan berorientasi pada kemajuan impact. Kemudian yang terakhir, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan umat Islam. Lanjut untuk slide selanjutnya kepada Saudara Wildan, dipersilakan. Oke. Penyelesaian persoalan dakwah. Oleh karena itu, kita membutuhkan bentuk atau sentuhan yang efektif yang mampu kembali ke dimensi manusia. Salah satunya dapat diawali dengan kegiatan dakwah Islam untuk kemanusiaan. Dakwah sebagai gagasan dan gerakan yang menekan prinsip cinta, ma'ruf nahi mungkar dapat memasuki spektrum aktivitas manusia yang sangat luas dan kompleks. Dakwah harus menjadi sulu dengan fungsi penyeimbang dan memberi arah pada kehidupan masyarakat. Dakwah Islam adalah upaya orang-orang beriman untuk mempengaruhi dan mengajak umatnya mengikuti ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Menurut Amrullah Ahmad, untuk mencapai tujuan tersebut, keimanan manusia harus diaktualisasikan dan dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan yang rutin, dilakukan pada dataran realitas individu dan sosial budaya dengan menggunakan metode-metode tertentu. Proses dakwah Islam untuk meraih tujuan yang diharapkan, yakni efektif serta efisien, juga memerlukan komponen dakwah yang harus tertata dengan baik dan akurat. Untuk slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mas Fazrul, kepadanya dipersilakan. Adapun dakwah berdasarkan Al-Quran dan hadis, dakwah termasuk tugas mulia bagi setiap muslim sebagai bentuk mengikuti segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan menyebarkan ajaran agama Allah kepada seluruh umat manusia dan kemuliaan dan ketinggian agamanya. Tujuan dari dakwah adalah untuk mengubah masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, lebih islami dan lebih sejahtera, baik lahir maupun batin, menurut Hafizuddin 1998. Tujuan dakwah seperti itu tampaknya sesuai dengan definisi komunikasi persuasif. Percaya bahwa ada perubahan situasi orang lain. Perubahan yang dimaksud bukan hanya perubahan sementara, melainkan perubahan mendasar yang dilandasi oleh hati nurani dan keimanan. Pelaksanaan dakwah berdasarkan pada Al-Quran hadis atau ijma' di antara ayat Al-Quran yang seringkali dijadikan landasan dakwah yaitu surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang bergantung. Pada surat Al-Imran ayat 100. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Seperti dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 di atas, bahwa kandungan makna ayat tersebut jelas mengatakan tentang kewajiban untuk berdakwah. Terdapat kata lam amar dalam kalimat wal takun, membuktikan bahwa dakwah adalah kewajiban, sedangkan minkum berarti fardu kifayah. Tetapi jika dilakukan oleh sekelompok orang, dakwah menjadi fardu ain bagi sebagian orang. Menurut Abdul Jama' Amin. Dalam Al-Quran, metode dakwah atau bisa disebut dengan ajakan ke jalan Allah diterapkan melalui hikmah maupun iqdah hasanah dan mujdah billati hiya ahsan yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Ud'u ila sabili rabbi bi hikmati wal mau'idatil hasanati waja'ilu lahum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu liman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini seringkali dijadikan basis metodologi dalam menjalankan dakwah Islam kepada masyarakat. Dakwah al-hikmah dari ayat di atas dapat diartikan sebagai seruan atau kegiatan yang mengajak dengan wajah yang arif, falsafah argumentatif, disertai dengan kesabaran 46 penuh dan kekuatan. Sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran dan sunnah nubuah, dakwah al-hikmah diketahui sebagai dakwah yang arif, yang selalu menyesuaikan kondisi dan situasi simat'u. Kondisi tersebut terdapat pada keadaan melihat mad'u seperti dilihat dari tingkat pendidikan, umur, kondisi, kejiwaan, budaya mad'u, dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Mas Hanif, kepadanya dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya yaitu keadaan hati yang baik, menyentuh jiwa, serta memperbaiki segala amal perbuatan. Pembelajaran yang mengesankan, penjelasan, aturan, gaya bahasa menyentuh hati manusia. Bicaralah dengan lembut, bertahap, dengan cinta. Dakwah al-mauzatil kasanah, sama sekali tidak egois, gejolak emosi, atau bakat apologetik. Dakwah tersebut cenderung dilakukan kepada masyarakat secara luas. Dai memiliki peran untuk membimbing sahabat terdekat yang memberikan hidayah kepada mad'u. Kemudian metode dakwah dengan wajadilhum bil alati hiya ahsan, atau dakwah yang ditempuh melalui diskusi atau diskusi dengan baik, dengan sopan, santun, dengan saling menghargai, tidak sombong. Metode dakwah seperti ini digunakan untuk mad'u golongan 3 yang memiliki kekuatan intelektual lebih unggul dari yang lain. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan metode ini, yakni 1. Tidak merugikan pihak lain, apalagi sampai mencemarkan nama baik. Tujuan dilakukannya metode ini untuk memperoleh pencerahan, mencari kebenaran, dan kebenaran sejati, bukan mencari kemenangan. Tujuan diskusi hanya untuk mencari kebenaran. Menurut ajaran Islam, tidak lebih, tetap menjaga rasa hormat kepada lawan, menjaga harga diri, serta menghargai lawan agar tidak tersakiti. Lalu selanjutnya untuk strategi dakwah di era
atau 4.0, kendala yang dihadapi oleh para dai saat ini berhadapan dengan manusia yang multikultural, beragam suku, pekerjaan, dan profesi yang semuanya profesional, dan juga menghadapi manusia kontemporer dan kekinian. Masalah kontemporer mulai merambah kehidupan manusia, baik di perkotaan maupun pedesaan, dan telah merambat semua aspek kehidupan, termasuk umat Islam. Pengaruh kehidupan modern mendorong umat Islam untuk lebih agresif dalam mengikuti arus perubahan, baik orang tua maupun remaja maupun anak-anak. Permasalahan tersebut juga telah memasuki sistem dakwah yang sedang dikembangkan oleh para ilmuwan dai dan dakwah di Indonesia. Dakwah kontemporer adalah dakwah yang menggunakan struktur teknologi modern dengan 3 indikator, yaitu dai menggunakan teknologi modern, materi dakwah kontemporer, dan dai menggunakan media kontemporer. Mahmud 2016. Pola kehidupan modern, banyak manusia yang terjebak dalam sentuhan teknologi yang cenderung mengubah keimanan kepada Tuhan dan menuju kepada pendewaan teknologi yang menyebabkan lemahnya keimanan. Syed Mahmud Naqub Al-Atas menyatakan bahwa ada banyak tantangan yang muncul di tengah kesalahan manusia sepanjang sejarah, tetapi mungkin tidak ada yang lebih serius dan lebih merusak manusia daripada tantangan yang ditimbulkan oleh peradaban Barat saat ini. Al-Atas 2011. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fatur. Kepadanya dipersilakan. Dakwah harus mencakup tindakan nyata seperti melindungi hukum, membantu orang kaya dengan orang miskin, menegakkan keadilan, dan lain-lain. Masyarakat membutuhkan tindakan yang lebih nyata dari sekadar ceramah. Nabi bahkan dalam keteladanannya dalam berdakwah selalu menunjukkan perkataan dengan perbuatan. Nabi tidak hanya hidup dalam doa dan dakwah, tetapi juga melakukan tindakan sosial. Al-Atas 2011. Strategi dakwah dirancang untuk lebih menekankan upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam segala aspek kehidupan, dibutuhkan dakwah yang berorientasi pada sosial budaya. Karena strategi dakwah yang berkembang pada zaman Rasulullah termasuk dalam gerakan menuju adanya transformasi sosial, oleh karenanya dakwah digambarkan sebagai adanya gerakan pembebasan dari suatu eksploitasi, kemudian dominasi, serta penindasan dan ketidakadilan dalam segala aspek. Putih tahun 2000. Strategi dakwah ke depan harus memiliki beberapa agenda, antara lain yang pertama, mendasarkan proses dakwah pada sisi kepentingan oleh masyarakat. Yang kedua, mengintensifkan pola hidup, pola hubungan dan terlibatnya masyarakat. Yang ketiga, fasilitas komunitas sehingga Anda dapat memecahkan masalah Anda dan mencapai transformasi sosial yang Anda inginkan. Dan yang keempat, melalui dakwah sebagai sarana pendidikan dan pengembangan potensi masyarakat. Untuk slide selanjutnya kepada Saudara Septian, dipersilakan. Baik, dai juga dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam berdakwah sebagai salah satu strateginya. Karena media televisi dan kepentingan media memiliki pengaruh langsung yang sangat kuat terhadap penggunanya. Karena masyarakat saat ini tidak hanya mengandalkan ulama sebagai satu-satunya sumber untuk memperoleh ilmu agama. Orang dapat menggunakan telepon seluler dan memasukkan internet sebagai sarana yang mudah dan praktis untuk menemukan berbagai topik keagamaan. Dari topik kecil yang berkaitan dengan ibadah hingga topik yang rumit. Keberhasilan dakwah dalam kehidupan modern juga didukung oleh kualitas dai yang kompeten. Dai harus mempunyai komitmen mengesahkan Tuhan atau tauhid, istiqomah dan jujur, berpandangan jernih, berpandangan keislaman, memiliki kemampuan memadukan dakwah bi al-lisan dengan dakwah bi al-hal sesuai dengan perkataan dengan fakta. Di atas semuanya adalah paham dan sekte.
berpikir strategis, memiliki kemampuan analisis interdisipliner, tahu bagaimana berbicara sesuai dengan kemampuan masyarakat. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu saja dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.